Ya, kita akan memantau kondisi arus balik ya. Ini sudah terjadi kepadatan di puncak arus balik Lebaran. Ribuan kendaraan sepeda motor di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat terjebak kemacetan panjang hingga 4 km. Kemacetan panjang terjadi di ruas persimpangan 4 lampu merah jalur arteri Pemuda Kota Cirebon, Jumat siang. Ribuan sepeda motor dan mobil pribadi hanya bisa berjalan merayap dengan kecepatan di bawah 10 km per jam. Lamanya durasi lampu merah di titik persimpangan ini mengakibatkan kemacetan hingga 4 km. Selain meningkatnya gelombang volume kendaraan pemudik sepeda motor, kepadatan juga diperparah dengan adanya angkutan umum yang sudah beroperasi. Pada H+4 Lebaran, sejak Jumat pagi, ribuan kendaraan yang mengarah dari Jawa Tengah menuju Jakarta dan Bandung terus menunjukkan peningkatan volume kendaraan. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 12 Jumat dini hari hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 27.685 kendaraan roda 2. Hingga saat ini, gelombang arus kendaraan dari arah Jawa Tengah terus mengalir deras dan terjebak kemacetan di titik persimpangan lampu merah. Diperkirakan gelombang pemudik akan terus meningkat hingga mencapai puncak arus balik pada tanggal 6 dan 7 April mendatang. Pemudik pun diimbau agar selalu mewaspadai rambu-rambu lalu lintas lantaran kondisi cuaca di Cirebon sedang turun hujan yang membuat jarak pandang pengemudi terganggu. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Diguyur hujan deras, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mengalami kemacetan panjang hingga 10 km. Kepadatan tersebut akibat tingginya volume kendaraan yang datang dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat yang melalui gerbang tol Cikatama mengarah ke Jakarta. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus umum. Kepadatan terjadi mulai dari kilometer 56 hingga kilometer 46. Tingginya volume kendaraan lantaran banyak yang melakukan arus balik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Selain akibat tingginya volume kendaraan, kondisi cuaca pada sore hari diguyur hujan deras, sementara sistem kontraflow 2 lajur diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga kilometer 47. 5 hari setelah Lebaran, pemirsa, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol kilometer 208B Palimanan Kanci terpantau ramai lancar. Para pemudik mulai kembali ke kawasan Jabodetabek dari arah Jawa Tengah, Jawa Timur dengan didominasi kendaraan pribadi. 3 hari setelah Lebaran, para pemudik mulai kembali ke kawasan Jakarta dari arah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terpantau ramai dan lancar. Kendaraan yang melintas didominasi kendaraan pribadi dengan menggunakan plat B yang akan menuju Jakarta. Selain itu, para pemudik memilih untuk beristirahat di rest area kilometer 208B Palikanci sebelum melanjutkan perjalanan ke arah Jabodetabek. Kapasitas rest area kilometer 208B dapat menampung 600 hingga 700 kendaraan. Dengan maksimal waktu setiap kendaraan hanya 30 menit, lalu dapat melanjutkan perjalanan ke kawasan Jabodetabek. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 mobil terjadi di ruas tol Cikatama, kilometer 69 arah Jakarta pada Jumat sore. Insiden kecelakaan ini melibatkan 3 sedan dan 2 minibus yang terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat dan langsung ditangani petugas dengan menderek seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ke pos pantau Cikatama kilometer 70. Meski terjadi kecelakaan beruntun, kondisi arus lalu lintas di sekitar ruas tol Cikatama tergolong ramai lancar. Mungkin belakang. Pelabuhan Bakahuni Lampung dipadati kendaraan pada Jumat malam. Ya, sekitar 30.000 penumpang dan 7.000 kendaraan menyeberang ke Pulau Jawa. Antrean kendaraan yang akan menyeberang ke Pulau Jawa dari dermaga eksekutif terjadi sejak Jumat sore. Meski demikian, kepadatan ini masih dalam kategori normal lantaran belum mengular hingga pintu masuk Pelabuhan Bakahuni. Berdasarkan data pada 4 April, sekitar 30.000 pemudik menyeberang dari Sumatera menuju Jawa.
Di periode yang sama, ada 7.000 kendaraan menyeberang dari Bakauheni. Cuma ini nih yang masih ada segelnya. Ibu jadi nggak akan masuk di sela-sela. Dapat masuk ke sela-sela tutup botolnya. Ya, kami akan ajak Anda untuk melihat kondisi terkini terkait arus balik dari sejumlah wilayah. Dan salah satunya di Bakauheni, pemirsa, sudah ada rekan Indra Setiabudi di sana. Dan juga ada Brigadir Audi dari NTMC Polri di kawasan Ciamis, Jawa Barat. Kita ke Pelabuhan Bakauheni terlebih dahulu. Indra, kalau tadi pagi sempat terjadi ada kepadatan di sana, apakah sudah mulai terurai pada saat ini? Baik, selamat pagi Galuh, Cikal, dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini yang mana pada hari ini merupakan prediksi ASDP menjadi puncak arus balik 2025 tepat tanggal 5 hingga tanggal 7 April 2025 mendatang. Adapun memang Anda bisa saksikan di belakang saya, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, bahwa para kendaraan sudah mulai menaiki kapal untuk nanti akan menyeberang dari pelabuhan gerbang Dermaga 7 dari pelabuhan Bakauheni Lampung menuju pelabuhan Merak Banten pada pagi hari ini. Dan kalau kami informasikan Galuh dan juga pemirsa, ini ada 3 kapal yang sudah bersandar di pelabuhan Bakauheni Lampung ini, sehingga kalau kita bahas antrian, ini paling lama hanya 30 menit saja Galuh dan juga pemirsa. Tidak ada antrian yang mengular ke belakang dikarenakan 30 menit bongkar muat kapal segera langsung balik lagi dari pelabuhan Merak Banten menuju ke pelabuhan Bakauheni Lampung untuk mengakomodir ratusan ribu masyarakat yang akan hari ini diprediksi akan berangkat dari pelabuhan Bakauheni Lampung menuju pelabuhan Merak Banten. Adapun juga terkait data yang kami terima di +4 kemarin, Galuh dan juga pemirsa, sudah ada hampir 100.000 penumpang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa. Dengan periode yang sama, ini jumlah total kendaraan ini sudah ada 25.000 kendaraan, terhitung dari kendaraan roda 4 maupun juga kendaraan roda 2. Adapun juga dapat kami informasikan juga, Cikal dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa terkait tempat saya melaporkan saat ini di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni hanya berlaku untuk kendaraan pribadi saja dan juga kendaraan bermotor maupun juga pejalan kaki. Sementara untuk bus truk ini sudah dialihkan ke arah Wika Beton, sementara golongan 789 dialihkan ke BBJ. Dan guna untuk menghindari ataupun kepadatan menumpuk di area pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan terkait skema ASDP maupun juga kepolisian terkait, ini terkait buffer zone maupun juga delay system ini masih belum diberlakukan. Namun kami melihat juga terkait buffer zone ini sudah disiapkan memang. Namun faktanya hingga sampai saat ini belum dilakukan dikarenakan ruas arteri dari pelabuhan Sumatera, maksud kami di jalur Sumatera menuju pelabuhan Bakauheni Lampung ini masih sangat landai. Begitupun juga di ruas tol Bakauheni Terbanggi, ini juga masih terpantau sangat kondusif sekali. Masyarakat bisa melakukan perjalanan di batas maksimal untuk menuju melakukan perjalanan menyeberang di pelabuhan Bakauheni Lampung. Dan terkait itu juga dapat informasikan terkait jumlah kapal, Galuh, Cikal, dan juga pemirsa, bahwa masih terpantau 40 kapal per harinya, yang mana nantinya tidak tertutup kemungkinan nantinya akan ditambah menjadi 67 hingga 73 kapal per harinya. Dan kami juga masih menantikan apakah masyarakat pada hari ini akan melakukan perjalanan lebih banyak lagi dikarenakan data yang kami terima ataupun dari ASDP mencatat sebanyak hampir 85.000 tiket sudah terjual dan akan melakukan perjalanan pada tanggal 5 kali ini. Dan terkait diskon ini masih dilakukan hingga tanggal 7 dan rata-rata masyarakat ini lebih memilih berangkat pada waktu sore hari hingga malam hari dan hingga dini hari untuk menghindari cuaca yang cukup panas di kawasan Bakauheni Lampung. Namun kami informasikan bahwa cuaca di pelabuhan Bakauheni Lampung ini terpantau mendung sekali, tidak ada cukup panas dan tadi sempat hujan, namun tidak menyurutkan masyarakat, animo masyarakat yang ingin melakukan perjalanan arus balik 2025 kali ini. Cikal. Dan untuk lebih mengetahuinya untuk situasi terkini di lalu lintas di Ciamis, kita sudah terhubung dengan Brigadir Audi. Silakan Brigadir Audi dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Cikal dan Galuh, dan selamat pagi pemirsa. Saat ini saya tepat berada di Jalan Siharbet di Ciamis, Kabupaten
Jawa Barat. Kondisi arus lalu lintas di Simpang 4 ini pada pagi hari ini dalam situasi ramai lancar, yaitu yang akan menuju ke arah Jalan Raja Pola, tepatnya melewati flyover Raja Pola, Ciamis dan juga Tasikmalaya, maupun yang akan menuju ke via jalur alternatif Tasik Garut dan juga Payaman. Dalam situasi ramai lancar, kecepatan rata-rata kendaraan di jalur ini 40 sampai dengan 60 km per jam, dan kendaraan berplat luar Jawa Barat, baik yang menggunakan sepeda motor atau mobil, masih mendominasi. 5 hari setelah Lebaran 2025, sudah memasuki arus balik kendaraan para pemudik atau menuju jalur objek wisata yang banyak didapati di jalur selatan. Untuk itu kami himbau agar antisipasi terjadinya peningkatan volume kendaraan berlebih dan serentak pada momen arus balik mudik 2025 dengan tujuan Jabodetabek. Di jalur selatan ini pun rata-rata hanya memiliki satu lajur di setiap jalurnya, dan dari arah Tasikmalaya yang akan melewati Jalan Ciharberti akan melewati perlintasan rel kereta api yang tentunya sering kali berdampak pada antrian kendaraan. Untuk itu jika memang terjadi perlambatan, maka dari Satlantas Kabupaten Tasikmalaya dan Ciamis beserta jajaran akan melakukan rekayasa lalu lintas, yaitu pengalihan arus menuju Jalan Raya Sumedang, Ciberem dan bertemu di Raja Pola. Selanjutnya dari arah Ciamis, Tasikmalaya menuju Garut hingga Bandung, baik yang akan menuju kawasan wisata sampai dengan Pangandaran ataupun Bandung via jalur Nagrek, diperkirakan puncak arus balik akan terus berlangsung hingga Minggu 7 April 2025. Ya, demi memperlancar arus kendaraan pun Satlantas Polres Tasikmalaya siap melakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup yang bersifat situasional, dan di setiap pos-pos pelayanan terpadu pun sudah dipertebal anggota kepolisian demi menjaga kelancaran arus balik mudik 2025. Untuk itu tetap ikuti arah petunjuk tugas di lapangan demi kelancaran bersama. Dan juga kami menghimbau adanya pertemuan arus kendaraan di flyover Raja Pola, yaitu antara Ciamis dan juga Tasikmalaya, dan harap menggunakan lampu isyarat berupa sen ketika akan memasuki jalur ataupun lajur yang sama. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Mudik aman, keluarga nyaman. Sekian Brigadir Audi melaporkan langsung dari Ciharberti, Ciamis, Kabupaten Jawa Barat. Kita kembali ke studio, silakan Cikal dan Galuh. Baik, terima kasih informasinya. Ada rekan Brigadir Audi dari NTMC Polri, dan sebelumnya rekan Indra Setiabudi melaporkan dari Pelabuhan Bakauheni. Terima kasih, selamat bertugas kembali.